Ketemu, ya udah bener, oke, segini ya sesuai di aplikasi. Kita chat-chatan ya udah, check in, saya bayar. Yang mana kita di situ. Oke. Nah, ketika lu masuk ke kamar gimana tuh, Bang? Kalau masuk ke kamar ya, Kan namanya lu baru ketemu, ya kan? Namanya kan ketika kita bertemu orang pasti ada rasa. Halo sob, balik lagi bersama gue Nardi di podcast Sisi Lain. Dan pada malam kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang dimana narasumber gue ini sempat terjerumus main judi slot. Hingga akhirnya narasumber gue ini ditinggal sama istrinya nikah lagi nih. Nah, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Oni. malam. Waduh, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Itu beneran Bang? Beneran itu. Lu sampai ditinggal istri lu nih Udah nikah lagi. Tapi lu tahu nggak kalau istri lu tuh nikah lagi? Belum tahu sih. Oh. Pas dia udah nikah baru dia ngabarin kalau dia udah ini baru kita tahu. Itu gimana Bang awal mulanya? Lu kok kenapa nih bisa ditinggal sama istri dan meninggalkan 3 orang anak nih Bang ya? Iya, dulu jadi ceritanya kan ya masalah kehidupan ya, masalah ekonomi kan, mungkin gaji kita kurang Ya. atau apa kebutuhan banyak. Jadi istri saya tuh pengen ikut kerja. Oh. Iya. Jadi ikut kerja, dia udah dapet di PT, pulangnya itu seminggu sekali Bang. Seminggu sekali. Emang ada Bang ya? Karena jauh, posisinya jauh Di dia daerah mana? di daerah Cikarang. Nah, pada waktu itu lu kerja di daerah mana Bang? Saya Harapan Indah. Harapan Indah Bekasi. Harapan Indah Bekasi di sebuah gudang. Nah, lanjut. Jadi anak-anak tuh sama saya. Jadi saya pulang seminggu sekali. Kalau saya kerja itu anak sama mbahnya ditinggal. Saya titip ke mbahnya. Kalau saya pulang pagi baru saya ambil di kontrakan. Saya bawa ke kontrakan. Berarti kontrakan lu ini nggak jauh dari orang berarti orang tua lu ya? Enggak jauh. Oh, nggak jauh. Jalan juga sih sampai gitu. Lanjut. Ya semenjak dia kerja itu tuh, terus sih saya udah curiga. Dia tuh kalau pulang itu WA terus sama orang. Saya ini juga kayaknya udah cuek sama saya gitu. Pulang seminggu sekali berangkat lagi. Udah gitu kan, udah namanya jarang pulang kan, saya juga bingung. Anak-anak kasihan sama saya kan gitu. Pas sampai di situ, ya tiba-tiba dia punya hubungan ternyata sama orang. Katanya teman-teman ujung-ujungannya, katanya dia udah nikah sama orang itu, udah ngobrol ke saya pulang kalau saya udah nikah gitu. Nah, kok lu bisa tahu kalau misalnya dia ini punya istri lu nih punya hubungan sama orang lain? Udah dia ngomong sama kita. Udah saya baca WA-nya itu. Pas saya baca WA, pas saya tanya, benar dia punya hubungan, tapi ternyata dia udah nikah. Ternyata udah nikah. Udah nikah. Oh, udah berapa bulan berarti? Kalau nggak salah sih sebulan. Udah 1 bulan. Iya, dia tetap pulang. Tapi pulang kita biasa aja sih. Udah kayak nggak ada hubungan suami istri. Tapi kalau sama anak ya tetap ada hubungan gitu. Terus? Pas saya udah tahu dia udah nikah, saya lihat foto-foto ininya ada di rame-ramein tuh. Terus dirame-ramein ya udah. Akhirnya dia saya suruh pergi. Terus anak-anak gimana tuh Bang? Kalau anak-anak yang pertama sama yang kedua sama saya, yang kecil sama ibunya di bawah. Oh gitu. Gua jadi 1 sama dia, 2 sama gua. Nah, gimana tuh ketika lu tahu nih istri lu tuh menikah lagi gitu? Ya gimana sih ya, namanya kita menikah itu kan bukannya setahun 2 tahun Bang, udah 12 tahun. Udah lumayan lama. Oh, lu nikah 12 tahun. 12 tahun. Kan bukan waktu yang sebentar itu. Iya benar. Semua apa ya, kehidupan dari kita makan susahnya apa udah tahu semua gitu. Kenapa tiba-tiba dia pulang kerja, pulang seminggu sekali, tahu-tahu udah nikah lagi, ya hancur juga kita lah. Iya benar. Hati kita ya gimana ya. Tapi ya udah, namanya kalau saya kan orangnya nggak mau diambil pusing. Udah gitu ya udah. Saya bilang kalau mau ngurusin masalah perceraian, lu urus dah sendiri. Saya nggak mau ngurusin karena kan lu yang nyerahin gua. Saya gituin. Jadi saya nggak mau ngurusin gitu.
Oh, kalau gue ya pribadi ya, kalau di posisi lu nih itu bener-bener ya kesel sih. Udah hancur banget bang, udah kita bangun dari awal kan, dari nol. Lu sempet ribut juga, bersatu lagi, ya udah akhirnya pecah di situ. Oke, akhirnya lu mengikhlaskan semuanya ya. Nah, gimana bang? Kelanjutannya ketika lu sudah berpisah nih sama istri lu ini? Ya kelanjutannya, jadi udah nggak mikirin lagi gitu ya. Istri ya, kayak gitu ya udahlah, ya udah. Jadi kita ya, jadi saya kayak terjerumus ke sebuah perjudian. Saya udah minuman lagi. Dulu saya nggak pernah kayak gitu, nggak pernah minum minuman, nggak pernah judi online, nggak pernah. Semenjak pisah sama istri, udah saya begitu lagi. Judi online main, minum-minuman juga main, sama ya open BO lah. Oh Katanya. gitu. Iya. Nah, itu awal mulanya gimana tuh? Lu kok bisa terjerumus ke judi online itu? Kalau ke judi online itu kita sebenarnya sih ngeliat teman tongkrongan. Oke. Ngeliat teman tongkrongan kok dia main. Ya itu si B itu teman saya, inisialnya B. Oke. Nah dia Awalnya dari dia nih. dari dia. Saya ngeliat dia main, kok menang mulu nih orang. Ya walaupun menang juga dia berbagi sama kita. Sering ngasih buat ini, dia sering nongkrong juga sama kita kan. Nah di situ saya cobalah main sendiri. Lu main sendiri nih? Iya. Lu main di tongkrongan apa di rumah? Di rumah ketika dia pada pulang. Oh, lu baru main tuh? Iya. Oke. Main sendiri. Ya tapi ya gagal. Rungkat semua kita setiap main. Kalah lu? Kalah. Habis terus Itu itu. malam pertama tuh? Malam pertama. Ketika lu main tuh? Iya benar. Selanjutnya? Selanjutnya saya ikutin. Saya liatin teman saya, dia main kok. Main kayak gitu, dia menang mulu gitu kan. Akhirnya dia saya kasih pelor tuh. Maksudnya pelor apa nih? Ya kan saya depoin lah. Oh, lu depoin? Iya. Berapa bang? Ya 50 sampai 100 saya kasih dia. Yang pertama 50. 50, oke. Habis nggak menang. Oh, kalah tuh? Kalah. Terus? Besokannya saya kasih lagi. Kalah lagi. Kasih berapa? Sama 50 lagi. 50 lagi? Iya. Kali berikutnya dia ntar dia nongkrong lagi. Lu ada pelor? Ada. Menangin ya? Iya lu tenang nih, gue lagi billing. Saya kasih 100. Kalah lagi. Oh. Tapi herannya kalau dia yang main, dia menang mulu. Siapanya? Ya si B-nya ini, teman saya ini. Oh, menang mulu. Saya liatin main, anjir kata saya. Kalau dia menang lagi, lu gue kasih pelor nggak pernah menang. Giliran lu main sendiri lu menang. Kata saya kan gitu kan. Dia ketawa-tawa, ya udah kita happy bareng-bareng, ya udah kayak gitu. Banyak juga ada teman juga terjerumus juga kayak gitu. Gara-gara si B ini. Gara-gara si B ini dia main menang mulu, akhirnya dia penasaran. Teman saya satu lagi, si A. Dia udah kayak main tuh kayak udah maniak banget lah. Gimana tuh maniknya? Jadi istrinya itu sama anaknya tuh gak dikasih makan. Dia pinjem duit sono sini. Udah menang banyak dia habisin lagi, main lagi. Si A ini? Iya, setiap hari kita kemana, nongkrong kemana, HP aja. Sambil kerja pun HP aja. Ya itu ngeslot. Oh, sampai anaknya sama istrinya? Enggak, HP anaknya sama istrinya tuh gak dikasih makan. Sampai gue pinjem duit Gun, buat ini Gun, buat beli makan nih. Terus saya, wah gue aja kagak ada. Terus saya sampai kayak gitu, sampai barang-barangnya dia tuh istilah kata digadein lah. Digadein ke siapa? Gadein ke orang, ya itu buat muterin tuh duit lagi. Apaan bang yang digade? Handphone sama kendaraan roda 2. Motor? Iya. Sampai motor digade? Sampai motor. Oh. Digade sama dia. Terus? Ya itu sampai, ya begitu dia menang ya dia dipakai lagi, habis lagi udah sampai sekarang. Tapi sampai sekarang orang itu si A ini masih main. Kalau masih main atau enggaknya sih saya nggak tahu ya, karena saya udah nggak ngeliat dia, udah jarang ketemu dia. Tapi kalau yang saya tanya sama teman saya sih
masih main dia kayaknya sih. Kalau lu tanya sama temen lu. Masih main. Oh. Sekarang sih udah nggak main kita sama dia. Udah jarang nongkrong lah. Gitu. Nah, tapi pada saat itu lu kerja, Bang? Saya kerja. Kerja di daerah mana? Di Harapan Indah. Oh, masih tempat yang dulu? Masih tempat yang dulu di gudang itu. Oh, di gudang? Iya, di gudang. Oh, jadi lu main slot ini ketika lu habis gajian atau gimana? Ya ada kan, kita kan ada duit nih, kita kan gajian sebulan. Ya ada sisa lah. Ada sisa duit tuh di Berapa? Ya nggak banyak sih ya, buat makan sehari-hari sebenarnya sih. Cuman saya sih untung-untungan aja, oke-okean aja. Kalau menang syukur, kalau kalah ya udah. Nggak makan dong kalau kalah. Ya nggak makan kita, ya habis. Berarti lu rela uang makan lu ini lu taruhin buat main judi. Buat main judi. Iya, benar. Dengan keinginan bisa menang. Dapat banyak kan gitu kan. Kalau itu kan jadinya kan menangnya banyak. Instan lagi. Kita main aplikasi doang. Iya sih benar. Tapi kan buktinya kalah juga sih. Kalah juga nggak pernah menang main. Oh gitu. Nah ketika lu habis main judi nih Bang ya, lu kan udah merasa kalah tuh. Lu berapa tuh total kekalahan lu? Ya kalau ya adalah di bawah 5 juta lah. Kurang lebih. Semuanya? Kurang lebih ya, yang saya pertaruhkan sama yang saya kasih pelor teman saya itu. Nah ketika kemenangan teman lu yang lu kasih modal gitu kan, berapa itu kemenangan terbesar? Sampai lu tuh bener-bener apa ya, pengen ngelakuin hal yang sama si B ini. Si B ini. Ya kemenangan besar sih nggak terlalu besar sih Bang. Paling juga ratusan ribu doang. Nggak pernah sampai sejuta. Nggak pernah. Tapi kalau dia sendiri main bisa sampai di atas 1 juta, 2 juta dia nyampe. Si B ini. Oh. Dia juga bingung ya, dia kenapa bisa menang mulu gitu. Saya harus ikutin caranya dia. Tetap aja saya kalah juga. Nggak pernah menang di atas 1 juta. Oh. Modal sekian dapetnya naiknya cuma sedikit, nggak banyak gitu. Kalau gue main pasti rungkat kalah. Nah gimana nih Bang, pendapat lu nih ya ketika lu mengalami kekalahan nih, walaupun nggak sebanyak si A ini nih ya kan. Kalau si A kan kekalahannya sampai gak ada motor, gak ada handphone. Iya. Nah lu sampai sekarang pun masih main atau enggak nih? Kalau sekarang sih saya udah enggak sih. Saya udah stop. Udah stop? Iya. Oke. Ya karena nggak ada gunanya juga. Kadang kalau saya main, saya sekarang lebih baik buat anak jajan anak saya dibandingin saya. Iya benar itu. Daripada saya buang-buang gitu aja, kan gitu. Tapi si B ini masih main sampai sekarang pun masih. Saya masih ngeliatin dia main. Si B ini? Iya masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih dia. Buset. Dia mah nggak ada matinya kalau main. Tapi kalau main dapat gon, jalan, beli rokok, makanan, udah kayak gitu. Tapi lu bener-bener nih seumur hidup nggak pernah menang? Nggak pernah menang, makanya kalah mulu. 100, 200, 300? Ya paling ya depo 100, menangnya cuma 100. Nggak banyak. Tapi pernah menang kan? Ya menang segitu doang. Tapi masih banyak kekalahan lu ya? Lebih banyak kekalahan daripada kemenangan. Oke. Gitu. Kan lu tahu nih judi slot itu kan sistem gitu. Iya sistem. Kenapa kok lu bisa berandai-andai dengan ya kan? Gue pengen main judi ini biar uang makan gue nih lebih banyak gitu kan. Banyak, iya. Nah kan lu juga harus mikirin anak lu. Nah itu dia. Mungkin saya mikirnya kan gini kan, kalau gue kan, wah namanya sistem nih, siapa tahu sistemnya error jadi kita bisa menang gitu kan. Namanya perputaran itu kan, mesin kan bukan manusia yang ini, jadi mesin yang berputar gitu. Siapa tahu error, kita dapat jackpot kan lumayan. Anak lu berarti lu mau kasih makan pakai duit judi Bang? Udah pasti. Oh, enggak kasihan lu sama anak? Ya sebenarnya sih sebelumnya sih ya nggak mikir ke situ, karena kita ya udah pikiran juga pusing, ditinggal istri kan. Iya benar. Nggak ada pikiran ke sana, ya udah kita mau ngapain lagi ya, bawa seneng aja lah, yang penting anak seneng. Iya sih. Salah kata gitu kan. Pas kesini-sininya anak saya ada kebutuhan ini, butuh ini, saya nggak punya duit, malah bingung. Akhirnya saya mikir-mikir lagi sekarang,
udah nggak main lagi gitu, udah berhenti. Dan lu udah bener-bener menatap yang lebih baik lah bang. Iya, jadi mendingan saya buat yang kebutuhan anak saya dibandingin saya ngasih tuh orang kan Iya, gitu. Kalau kita kalah kan kita ngasih duit dia, duit kita nggak balik. Iya benar-benar. Iya kayak gitu jadinya. Nah, lu kan terpisah nih sama anak lu nih, 2 anak ya. 2. Nah itu gimana bang kabarnya sekarang? 1 yang bisa 1. Oh yang bisa 1. Oh ya gimana tuh anaknya? Gimana tuh bang kabarnya sekarang? Kalau kabarnya sih kita sih kalau telepon-teleponan, kalau ini komunikasi masih lancar. Istri lu masih nikah sama si ini? Masih udah punya anak. Oh udah punya anak lagi? Udah punya anak lagi 1. Tapi lu udah sempat ketemu atau gimana? Ya sempat sih dulu, sempat ketemu. Kalau sekarang? Kalau sekarang sih enggak. Oh udah enggak, tapi masih komunikasi dan segala macam. Sama anak saya doang. Dia kan juga kan komunikasi sama video call sama anak saya yang 2 ini. Saya sama yang kecil anak saya itu paling ayah kalau ini nelpon tak kota apa. Itu tetap sih saya ngasih dia kalau lagi ada duit saya kasih. Tapi anak lu udah tahu lu udah pisah sama istri lu? Kalau yang gede mungkin tahu. Yang gede umur berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Iya kelas 6. Kalau yang nomor 2 kelas 2, kalau yang kecil TK. Oke, gimana bang pendapat dari anak lo itu? Ya kalau anak sih yang namanya mungkin anak kecil ya. Kalau anak saya yang paling kecil sih mungkin dia belum tahu. Kalau yang pertama ini kan udah tahu. Ya gimana tuh pendapat dari anak pertama bang? Ya, tuh ibu nikah lagi katanya. Oh ngomong kayak gitu? Iya ngomong kayak gitu, nikah masih ini katanya. Aku mah nggak demen katanya gitu. Kata anak lo nih? Iya. Nah gimana tuh pendapat lo ketika anak lu ngomong seperti itu? Ya kita ya dalam hati ya nangis juga sih kayak gitu kan. Kita namanya dia masih butuh kasih sayang dari ibu kan. Iya benar. Lah kita sampai mau nikah lagi aja. Apa ya nikah lagi ya? Enggak jangan. Sampai nggak boleh saya nikah lagi. Sama anak lu? Iya nggak boleh. Yang umur 6 tahun? 6 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ayah nikah lagi ya cari ibu. Enggak jangan. Ntar sama ibu aja nikah lagi katanya gitu. Jadi dia pengen tuh kita nyatu lagi, balikan lagi gitu. Ya kita kan juga nggak tahu ya, kita juga pengennya juga seperti itu, tapi kan udah nggak bisa gitu. Istri lu tuh udah menikah lagi gitu kan. Dan yang paling kesel sih gue sampai nikah nggak bilang sama lu bang ya? Enggak. Berarti nikah siri bang awalnya? Ya pasti nikah siri. Karena kan sisanya kan saya. Iya itu. Tapi sekarang udah resmi atau gimana? Belum sampai sekarang. Sampai sekarang? Belum. Saya nggak mau ngurusin surat itu. Kalau mau sini bagi duit, saya yang ngurusin. Gitu. Saya nggak mau ngurusin. Kalau emang mau ya urusin sendiri. Kalau mau resmi ya urusin sendiri. Soalnya gitu. Dia awal yang bermain. Dia yang bermain. Sampai keluarganya juga. Nah, nggak ambil pusing gitu loh. Gimana tuh bang dari pihak keluarga? Iya benar. Ya kalau pihak keluarga saya ya udah pasti marah-marah. Kamu nyari istri gimana sih gini gitu. Nah kalau pihak keluarganya dia sama kayak gitu juga. Kayak gimana? Ya dia juga ke pihak keluarganya belum ada yang tahu. Semenjak dia nikah itu belum ada yang tahu. Sekarang? Tadinya. Oh tadinya. Ya, pas dia kesini-sininya akhirnya tahu juga. Nah gimana tuh respon dari orang tuanya istri lu nih? Ya kalau dari orang tuanya ya namanya uang yang berbicara ya. Jadi ya disogok sama suaminya itu ya sama orang tuanya ya udah. Sama saya ya biasa aja. Gitu. Karena kan dia menang di duit. Si suami yang baru ini. Yang baru. Saya kalah sama dia. Oh gitu. Kalah di duit saya, makanya dia ya kalau mertua saya itu ya udah terjadi ya udah mau gimana lagi. Kalau orang yang bener kan nasehatin kenapa bisa begini kok bisa bener. Sampai saudara-saudaranya tuh yang udah akrab sama saya aja kaget. Udah nikah lagi ya? Oh ini iya ya Allah katanya. Saya nggak habis pikir katanya. Kata saudaranya sampai ngomong begitu loh saudaranya. Berarti ke pihak sama lo ya? Ya karena ya saya kan sama saudara-saudara itu udah akrab. Iya udah 12 tahun. 12 tahun, bukan setahun 2 tahun seumur jagung kali. Kita nggak kenal, udah 12 tahun. Gitu. Tapi kalau sama saudara-saudara saya masih berhubungan. Sampai sekarang? Masih saya anggap saudara, dia juga masih anggap saya saudara gitu.
Nah, anak lu kan sama lu nih 2 orang ya. 2. Nah, ada nggak sih dari ibunya istri lu nih, mantan istri lu nih kayak ngajak main anak lu dan segala macem? Pernah. Saya tukeran. Jadi anak saya yang 2 sama dia, yang kecil sama saya ambil. Saya bawa ke rumah. Mbahnya kangen nih main kecil katanya. Ya udah. Saya bawa nginep di rumah. Anak saya yang 2 saya kasih ke maknya. Besok baru 2 hari, sehari 2 hari lah, baru saya balikin lagi gitu. Iya, soalnya kan di zaman sekarang tuh banyak nih bang yang pada ngerebutin anak. Iya. Perpisahan pada ngerebutin anak kan. Nah itu, dan apalagi sekarang tuh yang lagi viral itu perselingkuhan bang, sama yang pernah lu alami nih di sisi kehidupan lu nih. Emang ya kalau misalnya setiap orang tuh ya kita juga punya pandangan tuh berbeda-beda bang. Pasti. Makanya ya sebaik-baiknya hubungan ya harus selalu diperbaiki lah, walaupun di dalam hubungan itu pasti ada batunya sendiri. Pasti cobaan itu banyak banget gitu. Dan ketika lu ditinggal sama istri lu nih bang, dalam keadaan ekonomi yang bener-bener lagi susah ya, namanya kehidupan ya. Itu nggak ada yang namanya itu jalan tol kayak lancar gitu bang, pasti ada geranjal-geranjalnya. Lu ditinggal istri, nikah lagi, lu sempet terjerumus di judi slot ya kan. Nah, tapi yang paling menurut gue ya, ketika mungkin ya lu butuh teman hidup gitu, sosok wanita dan segala macam. Nah, yang gue denger nih bang tadi di bawah nih, lu sempet open BO juga nih bang di aplikasi hijau. Ya itu gimana bang? Lu kok bisa terjerumus maksudnya di aplikasi hijau tuh? Gimana tuh awalnya bang? Ya kalau awalnya sih ya iseng-iseng aja, pengen coba gitu loh. Kayak ada aplikasi ini gimana sih bisa begituan kan? Lah saya coba cari-cari, banyak dapetnya jauh-jauh. Kok jauh-jauh semua? Dapatlah yang dekat. Saya cari-cari dapat yang dekat. Di daerah mana tuh? Di daerah Pondok Gede juga. Dapatnya. Ya cari-cari ya di situ ya kita chat-chatan, tawar-menawar, ketemuan. Awal nih. Iya, itu awal. Oke. Ya coba-coba. Pertama nih ya gagal. Gagalnya gimana tuh? Nggak jadi, nggak cocok harga. Oh, harganya, tapi lu belum ketemu? Belum. Oh, masih by chatan tuh? By chatan, pertama-tama awal. Chatnya gimana tuh bang? Ya kan, biasanya kan kalau saya chat ya, hai, dia balas, hai juga. Kata dia gitu. Ya udah, berlanjut. Mau di mana kak? Berapa nih? Kata saya gitu kan. Oh sekian kak, nggak bisa kurang. Oh bisa, kata dia. Maunya di mana nih tempatnya? Terserah kakak, kata dia gitu. Ini foto asli bener nggak? Sama nggak? Sama. Kalau nggak sama di cancel nggak apa-apa, kata dia gitu. Itu yang kedua tuh. Oh ini yang kedua. Iya. Ya kalau yang pertama kan gagal. Saya coba lagi. Yang kedua nih. Nah yang kedua ini kan saya coba nih iseng-iseng nih, lagi ada duit lah habis gajian nih. Oh pos banget lagi gajian nih. Oke. Saya biasanya sih nggak open BO juga. Nantilah selanjutnya saya ceritain lagi nih habis open BO nih. Open BO saya coba, udah deal-dealan harga cocok. Gimana tuh lu ngejatnya? Kok lu bisa cocok nih? Ya kan ini berapa nih? Kata saya kan gitu. Sekali main sekian. Berapa? Dia sih nawarnya 300. 300 ribu. 300 ribu. Oke. 300 ribu. Makanya saya tawar dong. Nggak bisa kurang, bisa. Kakak maunya berapa? 100 lah, mau nggak? Saya bilang gituin lah. Siapa tahu kan mau. Nggak bisa kok 100 katanya. Berapa? 2,5. Ya 2,5 ntar belum saya bayar kamar. Begitu beli minum kamu, kan saya gituin kan. Enggak kan, nggak usah minum, kamar aja. Ya tapi jangan segitu, ntar kamar saya yang bayar deh. Kata siapa nih? Kata saya. Oke. Kata saya gituin tuh sama dia. Ya udah pasnya berapa kak? Saya gituin kan. 200 dia minta. 200 ribu. Lumayan tuh, turun 100 ribu tuh. Lumayan turun. Kamar saya yang bayar. Tapi saya cek ini dulu nih. Cek sebuah kamar. Oh lu nyari kamar dulu nih. Nyari kamar dulu nih. Ada yang promo gak nih, kata saya. Nah kebetulan ada promo. Di bawah 100 tuh, dekat.
Dekat, saya ketemuan di situ, cocok ya udah, karena sesuai sama foto. Kalau nggak sesuai kan bisa di cancel. Dia lu jemput apa gimana bang? Datang dia ke situ, Sama siapa dia datang? ya mau ojek mungkin. Dah rugi dong dia bayar ojek juga. Nah kalau biasanya orang kayak gitu udah punya langganan. Oh opang ya? Ya langganan buat nganter. Oh gitu. Iya. Baru tahu gua. Ada. Biasanya mah kayak gitu. Akhirnya ketemu tuh lu. Ketemu, saya cocokin dari jauh nih. Bener gak nih orangnya nih? Oh posisi lu jauh tuh. Jauh. Oke ya. Saya cocokin dulu, bener nggak? Kalau bener ya udah saya samperin. Barulah kita cekin. Rata-rata umurnya berapa bang? Di bawah 30. Yang open BO lu yang kedua ini. Berapa itu perkiraan umurnya? Sekitar 25. 25an. Saya mau nggak mau nyari yang muda-muda sih. Oh. Jadinya yang udah agak berumur lah. Iya. Lanjut nih kan lu ketemu tuh. Ketemu, ya udah bener. Oke. Segini ya sesuai di aplikasi. Kita chat-chatan ya udah. Check in, saya bayar. Yang mana kita di situ. Oke. Nah, ketika lu masuk ke kamar gimana tuh, Bang? Kalau masuk ke kamar ya Kan namanya lu baru ketemu, ya kan? Namanya kan ketika kita bertemu orang pasti ada rasa malu, ya kan? Nah, apalagi nih kalau ketemu langsung kayak buka pakaian dan segala macem. kalau kayak gitu sih biasanya dia udah nggak bakalan kaget lagi. Oh gitu. Kalau yang udah mah nggak bakalan. Saya juga nggak malu-malu udah. Namanya saya juga ya namanya lagi pengen, dia juga kan, dia juga butuh, saya juga butuh. Iya benar-benar. Ya udah dari situ ya paling ya pemanasan sebentar baru gitu. Maksudnya pemanasan sebentar apa nih? Ya pemanasan sebentar ya kayak mungkin cium-ciuman dulu. Berawal dari situ. Itu tapi masih pakai baju. Masih. Oke. Berawal dari situ ya udah. Barulah buka-bukaan gitu. Oh gitu. Iya. Nah itu seharian Bang berarti lu sama Ya dia? enggak. Saya kalau sama dia enggak seharian. Oh enggak seharian? Enggak. Oh gue kira seharian. Sehariannya enggak segitu, Bang. Seharian pasti beda lagi. Itu sama aja kalau seharian kita ngebooking dia kalau seharian itu. Nah itu gimana tuh? Itu kok enggak seharian tuh maksudnya gimana? Kalau hitungan yang di situ kan Yang 200 ini nih. 200 ini ya sekali main doang. Maksudnya sekali main gimana tuh? Kita udah keluar ya udah gitu. Kalau misalnya 3 menit berarti 3 menit doang dong Bang? Enggak, sebelumnya kan kita kan udah ini dulu. Apaan ya? Ya udah, maksudnya biar kuat lah gitu. Maksudnya biar kuat apa nih? Gue nggak ngerti nih. Biar tahan lama. Jadi kita main nggak rugi juga gitu. Biar tahan lama berarti harus ngapain? Ya kan macam-macam, ada obat kuat, ada minumnya, ada jamunya. Iya. Oke. Ya kayak gitu. Oh berarti lu sebelum main emang udah pemanasan dulu ya? Iya. Jadi keluar agak lama. Oh biar nggak 3 menit. Iya, gitu. Biasanya kan 2 menit 3 menit udah keluar. Rugi kita dong. Kayak gitu rugi kita. bener. Udah bayar mahal-mahal, udah nyewa hotel. Kan gitu. Nah ini kedua kan bukan yang hotel bagi 2 Bang? Saya sendiri. Oh lu sendiri, oke. Kalau yang bagi 2 ada lagi. Oh ada lagi. Nah Ini ini daerah. kan berarti kelar main tuh. Berarti pulang dong Ya, cewek. pulang. Nah hotelnya? Ya kan yang kedua saya bayar. Itu bayar sehari apa? Yang enggak, sejam doang hitungannya. Oh ada ya? Ada. Hotel yang buat per jam doang? Ada. Oh gitu. Lu nyewanya berapa sejam apa 2 jam? Sejam doang. Oh lu nyewa sejam? Kan di bawah 100. Oh. Buat promo. Oke iya benar. Kalau yang per kamar mah banyak di daerah Jakarta Timur ada. Di sini ada, juga ada. Gocap. Nah lanjut, lu kan udah ngorder kedua kalinya nih. Masih ngorder lagi lu Bang? Besok-besokannya ya ngorder lagi. Yang ketiga kalinya nih? 3 kali. Nah itu gimana Bang? Kalau ini sih ceweknya sih di foto sih agak alim, berkerudung. Iya. Enggak lu, maksudnya berkerudung gimana nih Bang? Foto profilnya pakai kerudungan. Foto profil di aplikasi ijo ini? Iya, di aplikasi hijau itu dia pakai kerudungan. Pakai kerudung? Banyak yang pakai kerudung, ada juga yang enggak sih. Oh gitu, lu dapetnya pakai kerudung, lu nyari pakai kerudung nih? Enggak, emang dia yang respon. Saya nyoba ini nih. Oke, lu chat nih pakai kerudung. Kayaknya menantang nih orangnya. Saya pengen coba. Ya saya biasa, seperti biasa ngechat. Cuman dia tarifnya agak mahal. Kalau dia si apa nih? Yang ketiga ini. Yang si pakai kerudung ini. Pakai kerudung ini. Berapa Bang? Dia tuh nawarin tarifnya 500.
500 500. seharian. Enggak, ya sekali main. Oh, sekali main. Sekali main. Oh. 500. Terus gimana? Belum hotel, belum kamar. Nah, dia maunya hotel, nggak mau kamar-kamar biasa. Hotel kan ada mahal. Iya, bener sih, hotel mahal. Nah, dia bilang kalau segitu ya hotelnya berapa? Nah, hotel maunya dia yang nyari. Di sini nih ada nih sekian. Mau nggak terbagi 2 aja? Kata dia gitu. Kata si cewek ini nih. Kata si cewek itu Iya. bagi 2. Oke lah, kata saya bagi 2. Nah, tarif mbaknya berapa? Saya bilang gitu. Lu gituin. Iya, gua gituin. Si kerudung ini. Si kerudung ini Oke. dia kata dia nggak bisa kurang lah segitu katanya. Kan saya buat kamar juga. Tadi saya nggak cukup kata saya gitu kan. Lu udah gajian apa belum nih? Nggak, belum. Oh, belum. Oke. Udah lewat itu gajian mah. Oh, udah lewat. Udah Tapi lewat. lu paksain. Masih ada lah sisa-sisa buat makan dah. Nah, tapi lu paksain karena tubuh lu udah Ya, gue paksain. Ya. Karena gue juga kebutuhan ya. ngelihat dia juga ini juga apa? Iya, benar-benar. Wah, ini perempuan kayaknya ini. Terangsang lah ya. Iya, benar. Kayak gitu ya udah. Gue paksain. Nah, terus gimana tuh negosiasi lu tuh? Negosiasi sih dapatlah 3,5. Kamar bagi 2. Oh, masih kerudung ini? Iya. Bagi Seriusan? 2. Seriusan. Itu di daerah Kalimalang. Mau bang ceweknya dibagi 2 hotel? Ya bang nggak mau. Nah, saya kan nggak bisa bilang saya nggak mau. Kalau kamar karena masalah dia yang nyari. Umurnya berapaan bang? Itu sama 20-an. Berapa? 20-an. 20-an? Iya. Nah, kan lu udah deal nih dengan harga ini nih. Heeh. Lu ketemu dong? Ya ketemu pasti Nah, gimana tuh kelanjutannya? kayak yang kedua. Biasa ketemunya di sini. Ya udah, di hotel itu kita masuk. Dia yang ini. Dia yang check in, bukan saya. Si ceweknya ini? Ya. Tapi dia datang pakai kerudung? Pakai sama. Seriusan lu? Lah serius. Lah seriusan pakai kerudungan. Kan sesuai foto profil. Tapi lu cocokin sama? Sama. Cakep bang ceweknya? Cakep. Makanya kalau nggak cakep saya mana mau. Seriusan? Lah seriusan. Masih ada lu? Nggak ada. Nggak jimper kita gitu-gituan. Nomornya kadang-kadang suka nggak aktif juga. Tapi lu dikasih nomor WA-nya apa enggak? Waktu itu pernah ada sih yang gue minta nomor WA-nya. Kapan jalan yuk gitu kan. Waktu Yang cewek itu? sesudah itu masih ada lagi tuh kan. Ya udah kita minta, pernah kita minta dikasih sama dia. Bang kapan lagi nih? Ya udah, ntar dah kalau gue punya duit. Nah, lanjut dulu nih. Yang cewek kerudung ini gimana tuh kelanjutannya? Ya sama kayak yang kedua. Oh gitu? Iya. Oh, Udah main ya udah. berarti sekali doang. Sekali doang. Kan dia kan sekali main doang. Beneran kerudung bang? Ya kerudung. Pakai kerudung ya. PP-nya kerudung ya harus pakai kerudung juga. Ya, Kalau beda ya kita cancel. Kalaupun beda dia pun nggak ada juga dia yang beda. Tapi kan dia kan lumayan nih. Ya udah terusin tergantung kitanya. Mau apa enggaknya gitu. Oke. Nah lanjut. Setelah itu ketiga kalinya lu keempat kalinya sempat ngorder lagi? Ya sempat order ya kayak begitu lagi. Ada yang gagal lagi nggak cocok. Nah gagal kenapa tuh? Dianya nggak jelas. Gak jelasnya? Kasih apa? Katanya oke. Kira ketemuan nggak ada. Orangnya Nggak ada. Harganya udah deal, kamarnya udah deal, orangnya nggak ada. lah ditipu dong lu berarti. Ya ditipu. Ya saya nggak open BO doang sih. Apa tuh? Biasanya kalau gajian kita ke tempat ya kayak di sini, kalau di sini ya warung remang-remang lah bilangnya. Ya kayak gitu. Gimana tuh pas lu kesana tuh? Kalau ke sono beda sistemnya. Gimana? Kalau kita ke sono kan biasanya kita menghabis gajian nih sama teman-teman nih kalau pulang kerja. Di daerah mana tuh bang? Itu di daerah Bekasi. Oh masih di Bekasi Bekasi. di daerah sekitaran Cibitung gitulah. Oke. Nah di situ kan kalau kita sama temen-temen nih, sono yuk biasa. Kemana? Nyebutnya sih kalau orang itu tenda biru. Tenda biru. Sekarang tuh bener masih ada. Sampai sekarang masih ada? Masih. Oh. Orang bilang ini di mana? Udah pasti tahu semua. Kalau kita udah sampai daerah situ udah pasti tahu semua orang. Di situ kalau di situ kita bisa 4 orang, 6 orang. Apaan ya? Orangnya kita sama teman-teman gitu. PT dong berarti? Enggak, sendiri-sendiri masing-masing. Oh ceweknya masing-masing. Ceweknya masing-masing. Gue kirain ceweknya nih dibagi 6 gitu. Gak ada yang mau. Kalau kayak gitu jarang ada yang mau. Soalnya gue sempat ada tuh ya di meme-meme Instagram kan. Kan kalau nggak di Facebook itu gue
lagi scroll nih kan, ada tuh tulisan di aplikasi Jo tuh berapa harganya 300, nggak bisa kurang 2,5. Ya udah nggak apa-apa dah 2,5 kata dia kan. Tapi saya bawa 5 orang. Jadi satu orang itu PT 50.000, boleh nggak berlima? Ya nggak ada yang mau lah. Emang nggak ada yang mau, berarti itu bohong tuh chatting kayak gitu ya? Ya kalau chatannya bener, cuma perempuan emang nggak bakalan mau sampai 5 nggak orang bakalan gitu. Ya itu kan sampainya kayak di gengbeng bang, di kerubutan. Iya. Ogah, kalau saya gitu juga ogah berdua pun juga saya nggak mau. Lu berdua nggak mau? Nggak pernah lu kalau misalnya kayak main apa mesen cewek gitu berdua joinan sama temen lu atau gitu? Enggak lah, saya juga jijik juga kalau ngeliat temen saya juga kan gitu. Kalau saya Kan sama bang ya, punyanya. walaupun sama kan, ya itu bekas dia juga, bekas gua juga. Tetap aja kalau saya nggak bisa. Oh, lu nggak bisa. Saya ya sendiri gitu. Temennya. Nah, berarti total berapa kali lu bang main aplikasi Jo itu? Kalau aplikasi Jo itu ya kurang lebih ya 10-an. 10 kali? Lebih apa tuh kurang? Saya nggak ingat juga sih ya, kurang lebih segitulah. Yang paling menurut lu ya, yang paling bener-bener istimewa itu di berapa kali lu? Yang kedua yang pakai kerudungan, biasanya kalau yang pakai kerudungan itu Oh gitu. liar juga tuh kalau pakai kerudungan. Oh gitu. Selain itu? Udah itu doang, nggak ada. Oh, nah apa? Selain kerudungan, yang bener-bener menurut lu yang paling sial ketika lu Kalau saya milih itu nggak mau yang terlalu menor, apa yang saya biasa ada tato, itu saya enggak. Oh enggak. Kayaknya biasa-biasa aja sih. Yang umur atas 20-an, kalau yang pakai kerudungan biasanya. Nah, itu aja tuh yang Baru tahu sih gue. pakai kerudungan itu dia sebenarnya sih lebih, itu nggak tahu sih kepribadiannya dia atau emang dia pakai kerudung atau enggaknya. Gitu karena di PP kan pakai kerudungan. Ya kita kan juga nggak tahu gitu orang ya ketika dia dilihat sama orang cuma bekerja doang, tapi kan ketika keluar kan kita nggak tahu. Tapi waktu itu lu mesennya malam apa siang bang? Saya rata-rata malam, nggak pernah siang. Oh malam. Jam berapa? Di atas jam 12 apa? Ya di atas, kalau kita libur ya malam jam 9-an, jam 10. Oh masih jam-jam bisa main lah ya. Iya, tapi kalau lagi pas kerja ya pulang kerja. Pulang kerja jam berapa? Jam 12 keluar nih. Jam 12 apaan? Jam 12 malam dari gudang kan kerjanya 8 jam. Kita masuk jam 4 sore, pulang jam 12. Dari situ jam 1. Oh lu mesen tuh? Iseng-iseng aja. Oh iseng-iseng. Di rumah kalau gini, gini aja coba. Ya udah. Kayak gitu. Nggak pernah kita siang, pagi nggak pernah. Malam terus. Oke nih mbak, lu kan dulunya suka mesen gitu ya di aplikasi Jo. Lu nggak takut dengan penyakit yang kita tahu gitu? Ketika kalau kita menjalin suatu hubungan badan berganti-ganti. Iya. Nah itu gimana bang? Ya sempet sih nggak pikiran ke situ. Cuman sebagian sih saya pakai pengaman juga. Tapi selalu pakai pengaman atau tidak bang? Enggak. Enggak. Mau ceweknya bang? Mau. Ya mau dia lah. Lu nya nggak takut? Enggak sih. Kalau misalnya kalau diambil gimana bang? Ya kalau itu kan kita nggak pernah di dalam. Tanya dulu KB atau enggak gitu. Oh. Kan kalau perempuan kayak gitu kan ada yang KB, ada yang enggak. Bang di luar aja, ya udah di luar. Dalam aja ya. Berarti nggak KB dia? Enggak. Kalau KB? Dalam tergantung dia mau apa enggak. Maunya di mana gitu. Oh gitu. Tapi paling banyak lu pakai pengaman apa enggak? Enggak. Kalau pakai pengaman enggak terasa. Kata siapa? Kata lu? Kata gue enggak terasa bang. Pengaman. Anjir. Lu nggak takut bener bang? Enggak sih. Dengan penyakit segala macem lu nggak takut? Ya sebenarnya sih takut juga. Cuman ya namanya udah kayak gitu ya udah nggak ingat. Gitu iya sih namanya. Kita udah nikmat gitu nggak bakal ingat. Iya bener-bener. Namanya kenikmatan. Iya. Pasti bisa melupakan semuanya ya bang. Bisa melupakan semua. Oke, Bang Goni. Iya. Ini kan sebuah kisah di masa lalu lu ya. Sekarang lu udah benar-benar tobat lah gitu kan. Lu udah benar-benar untuk mengarah yang lebih baik lah demi masa depan anak lu nih Bang Goni ya itu. Setiap orang itu pasti memiliki kehidupan masa buruknya nih ya bang. Pasti pernah. Nah, makanya di sini kita belajar dari pengalaman Bang Goni, dari mulai ditinggal istri sampai terjebak main judi slot hingga akhirnya ya namanya laki-laki ya pasti
butuh lah, Butuh pasti, semua laki-laki pasti butuh. Pastilah. Itu Apalagi udah makanya- nggak ada pasangan kan. Nah, bener Gitu. namanya suami ya, kita di sini nggak munafik dan segala macam ya bang. Kalau misalnya istri lu masih ada pun mungkin lu nggak bakal terjerumus di judi slot atau BO ya bang. Nggak bakalan. Nah itu dia. Oke Bang Goni, thank you banget nih udah datang di sama-sama. podcast istilah ini. Sebelum mengakhiri cerita nih Bang Goni, lu punya pesan-pesan gak nih Bang buat teman-teman di rumah nih dari kisah yang pernah lu alami nih Bang? Jadi kalau buat pesennya ya kalau bisa hindarilah judi online gitu. Nah benar. Sama ya open BO gitulah. Karena nantinya juga takutnya kita terkena penyakit kayak gitu udah susah. Kalau judi online itu membuat kita miskin juga lah. Iya sama-sama sengsara sih. Sama-sama sengsara sebenarnya. Sama-sama penyakit Sama-sama juga. penyakit semua. Iya benar. Makanya lebih baik dihindarin daripada kita terjerumus gitu. Benar. Gitu aja sih. Oke mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.